Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siang ini, 24 Juni 2021, Allah memberikan kita nikmat, termasuk juga kepada kami, sejak tanggal 7 sampai 17 Juni 2021, kami harus isolasi mandiri, karena kami terkonfirmasi COVID-19. Selama 10 hari, kami jalani isolasi dan Alhamdulillah, kami tidak mengalami gejala sama sekali. Kami termasuk OTG bersama dengan istri, keempat anak dan ibu mertua. Dan sampai hari terakhir tidak ada gejala sedikit pun yang kami alami. Kami bersyukur pada Allah karena kami termasuk orang yang Allah selamatkan bebas dari COVID, dinyatakan selesai isolasi mandiri pada tanggal 18-nya hari Jumat tanpa ada gejala sama sekali. Beda dengan saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya parah, butuh untuk dirawat secara khusus di rumah sakit, apalagi yang sudah berusia lanjut. Nah, dari sisi itu yang kami syukuri. Yang kedua yang kami syukuri lagi adalah dukungan berbagai pihak yang luar biasa. Para ustadz yang mendoakan kami, ya, para netizen yang juga turut mendoakan kami, terutama lagi jamaah kami di Gunung Kidul yang terus menyupport. Mereka mengirimkan pesan, bantuan, makanan, ada menu-menu istimewa juga mereka kirim kepada kami. Begitu melimpah punya bantuan yang hadir. Begitu juga para donatur yang biasa membantu Darus Sholihin, Rumah Iso, membantu kami, menyupport kami dengan doa-doanya. Alhamdulillah, sampai akhir kami juga bisa menampilkan video-video menjelaskan beberapa perkara. Ya, seakan-akan ada yang nanya, Ustadz kok sudah sehat, sudah senang-senang lagi? Ya, memang karena kami termasuk orang tanpa gejala, tapi kami sadar bahwa kalau kami tetap bertindak keluar rumah, kami akan memudaratkan yang lain. Dan kami selalu, seperti yang kami katakan di video sebelumnya, kami selalu jaga, ya, agar husnuzon pada orang lain, terutama pada nakes yang selama ini berjuang, ya, sebagai garda terdepan untuk mengatasi COVID ini. Walaupun kami tanpa gejala, kami tidak katakan mereka ini COVID-kan saya saja ini dan keluarga. Ya, buat nama kami tercemar aja. Ya, kami tidak mau menghukumi seperti itu, ya, karena itu sudah lewat proses swab, proses analisis di lab, sehingga kami dapat hasil seperti itu. Kami ridho dengan ketetapan ini dan kami bersyukur pada Allah. Yang jelas kami syukuri adalah kami diselamatkan dari gejala yang berat ketika kami mengalami positif dari COVID-19. Mungkin yang lain, ya, berbeda dengan ini. Kami doakan yang bergejala lebih parah, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh, tetap happy, semakin dekat pada Allah, gemar baca Al-Quran, sholat dijaga. Pokoknya aktivitas lakukan seperti biasa semampunya. Dengan makin kita happy, senang, ya, imun itu akan terus terjaga. Nah, rekan-rekan sekalian, selama kami menjalani isolasi sampai saat ini, kami lihat, ya, suasana makin parah nih. Memang cara mengatasi orang Indonesia ini cukup unik. Kita itu kalau dinasihati, sebagian orang itu ya nerima, yang punya background ilmunya nerima. Namun kadang lebih banyak kita itu termakan hoax. Sehingga untuk mengatasi COVID saat ini cukup berat karena mesti melawan isu-isu yang begitu banyak. Saya yakin para nakes dan para pakar, ya, apalagi kalangan atas yang mengatasi ini langsung, mengatasi COVID langsung, pasti berpikir juga untuk itu. Nah, kami berusaha untuk edukasi juga lewat postingan-postingan kami di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya, untuk lebih menyadarkan masyarakat supaya tahu, ini COVID ini nyata loh, ini bukan orang COVID kan nih. COVID itu nyata loh, bukan berarti ada yang mau jadi sales untuk COVID, enggak. Kalau memang ada kejadian beberapa rumah sakit, ya jangan pukul rata semua dong, jangan generalisir. Mungkin rumah sakit juga punya kebijakan sendiri yang tidak sama dengan rumah sakit yang lainnya. Misalnya hasil analisis ada CT-nya sekian, ketetapan satu rumah sakit dengan yang lainnya berbeda gitu. Yang kami sedihkan sebenarnya, ini sebagian orang yang sifatnya itu covidiot. Covidiot itu artinya, ya,
Seakan-akan nggak ambil peduli gitu, COVID ada atau tidak, bilang COVID itu konspirasi, COVID itu tipuan, itu cuma buatan orang yang jadi sales COVID saja. Akhirnya jadi masalah jadi rumit. Saya yakin yang covidiot ini akan sadar jika Anda sendiri terjangkit COVID dan itu bergejala berat. Kalau Anda tadi suarakan, COVID itu nggak benar, itu hoax saja itu. Ternyata ketika jatuh sakit parah, dan itu ternyata COVID, Anda datang ke rumah sakit, ternyata rumah sakit penuh seperti saat ini. Akhirnya Anda bingung. Tadi bilang COVID itu nggak benar, ini konspirasi segala dan semacamnya seperti itu. Ternyata sekarang ngakui kesalahan. Apalagi kalau Anda lihat sendiri, ayah ibu tertular. Apalagi Anda lihat sendiri, ada yang meninggal dunia loh dari keluarga dekat Anda. Coba Anda renungkan. Bisa jadi Anda OTG, orang tanpa gejala, terus bawa virus itu ke rumah. Terus akhirnya orang-orang di rumah itu terkapar COVID. Anda sehat. Ya, Anda dapat ini mungkin pergi keluar, senang berwisata, senang kumpul-kumpul, makan di tempat umum begitu saja. Dan jarang memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Qadarullah terkena. Mungkin yang COVID diet ini baru sadar nanti ketika sudah mendapati seperti itu. Saya doakan jangan deh. Tapi kalau ada yang covidiot, ya tidak ambil peduli dengan COVID, menganggap itu konspirasi, terus Anda terkena, saya mau lihat respon Anda itu seperti apa. Mau lihat responnya itu seperti apa. Dan coba Anda renungkan saja. Berita kanan kiri itu banyak banget yang kena. Saya dapat dari jamaah saya, ada yang istrinya kena, akhirnya satu rumah berarti karantina. Terus ada lagi salah satu ustadz di Gunung Kidul juga kena, satu rumah juga ya terpaksa nanti di tracking juga. Baru-baru ini malah saya dapat berita orang yang pernah diskusi dengan saya pernah datang ke masjid yang ngisi di situ. Qadarullah meninggal dunia. Ternyata sebelumnya ya bapaknya meninggal dunia, terus diikuti oleh bapak ini. Saya sedihnya karena saya nggak bisa layat karena ini COVID. Saya nggak bisa kunjungi dia gitu. Pingin banget kalau ada yang meninggal dunia, kita ya layaknya muslim. Hak seorang muslim pada muslim yang lainnya ya kalau dia meninggal dunia kita iringi jenazahnya gitu. Cara COVID prosedurnya sudah berbeda. Anda sudah tahu sendiri seperti itu. Apa seperti ini kurang jadi pelajaran ya kalau kita sadar kanan kiri kita punya masalah berat seperti itu ya. Coba kalau Anda jadi posisi seperti ini gimana sikapnya ya? Kanan kiri sakit semua. Ada yang positif, bahkan ada yang meninggal. Anda masih seperti covidiot tadi. Atau masih kurang sadar juga untuk memperhatikan protokol kesehatan atau memperhatikan kesehatan diri. Kenapa kita tidak fa'tabiru ya ulil absar? Ya, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Sedih rasanya kalau kita dengar berita seperti itu terus. Ada ustadz juga, Ustadz Muhammad Husnul Yakin. Baru-baru ini meninggal dunia. Apa kita nggak sedih juga seperti itu? Ada ulama yang meninggal dunia, waris para nabi, ilmu terangkat lagi. Apa seperti itu tidak cukup jadi pelajaran gitu? Coba kita banyak-banyak renungkan. Saya lihat ini juga ada di Instagram. Saya dapat Instagram yang bagus juga. Ini bukan nakut-nakuti ya, tapi membuat kita semakin waspada ya. Nanti Anda bisa ini ya, follow Pandemic Talks. Pandemic Talks saat ini ada 293.000 follower. Ini bagus sekali, ini cerita tentang nasihat-nasihat lah supaya kita tetap merhatikan COVID gitu. Kayak gini. Nasihatnya bagus. Kalau mau tahu seramnya lonjakan kasus pandemi, jangan lihat ramainya jalan, tapi lihatlah ramainya rumah sakit, lelahnya nakes, habisnya kamar di rumah sakit, habisnya oksigen, dan habisnya ventilator. Nah ini nasihatnya ini Anda perhatikan baik-baik. Dan memang kalau di sini disebutkan 23 Juni kemarin nih ya, hari Rebu kemarin, kasusnya mencapai rekor satu hari 15.308 kasus. Dan dari Kementerian Kesehatan, ini info 21 Juni 2021, kita sudah mencapai 2 juta kasus loh. Ketika itu rekor hariannya masih 14.536. Orang Indonesia ini kalau diomongin, ya lihat keadaan masyarakatnya juga sudah cuek. Protokoler, nganggap suruh COVID itu nggak ada gitu ya. Saya kalau ke swalayan mau beli sesuatu tuh banyak tuh nggak pakai masker. Kita tetap pakai gitu loh. Tetap pentingkan diri kita, pentingkan keluarga kita gitu. Kita pakai masker itu manfaat untuk orang lain. Tapi ada yang cuek ya sudahlah bagaimana lagi kita mau nyampaikan gitu loh. Nah, ada sebagian pakar tuh katakan sampai istilahkan dengan istilah Indonesia sudah lama dalam kondisi herd stupidity. Jadi perilaku manusia yang dorong replikasi virus. Jadi virus itu ya bertambah ya gara-gara manusia sendiri memperbanyak diri dan berubah menjadi lebih mudah menular. Kita tidak patuhi aturan-aturan yang ada gitu. Kasus juga di sini disebutkan di Pandemic Talks.
stok oksigen pasien COVID-19 di Jawa Tengah disebut hampir habis. Saya dengar baru-baru ini di Sleman itu sudah habis tuh stok oksigennya. Mau cari di kota luar juga sangat-sangat sulit. Ini berita sehari yang lalu. RSUD Cengkareng penuh pasien dirawat di lorong-lorong. Dan yang prihatin ini anak-anak nih. Dikira anak-anak nggak bisa terkena COVID. Ya, 10 di Pandemic Talks ini katakan ya, lihat ini ya. 10 dari 96 pasien corona yang dirawat di RSUD Cileungsi, Bogor adalah anak-anak. 10 dari 96. Bahkan di sini dinyatakan, ini kasus Indonesia yang tertinggi di dunia yang ini untuk masalah ini ya. Setiap pekan ada 1.000 anak Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tingkat kematian anak Indonesia akibat COVID-19 itu 3% sampai 5%. Nah, kita ini sudah diberikan solusi oleh pemerintah sebenarnya. Saya ingin ajak jamaah semua, para pemirsa semuanya. Kita sebenarnya sudah dimudahkan oleh pemerintah untuk vaksin. Ya, untuk vaksin. Kita lawan hoax juga ketika mengajarkan kepada orang-orang untuk vaksin. Padahal coba lihat dia dari Kementerian Kesehatan. Ini jangan dibilang saya lagi jadi sales vaksin lagi nih. Oh, saya nggak dibayar sama Kementerian Kesehatan, nggak ada hubungan apa-apa. Ya, lihat mereka bilang gini, 80% pasien di Wisma Atlet di Jakarta sana itu belum vaksin COVID-19 loh. Berarti Anda tidak divaksin punya kecenderungan besar untuk kena COVID-19. Ingat, maka segera vaksin. Mumpung pemerintah buka di beberapa pos itu dikasih gratis tuh. Namun ingat ya, setelah divaksin itu tidak langsung kebal. Setelah divaksin seorang itu masih bisa terinfeksi dan menulari orang lain. Yang disebutkan di Pandemic Talks ya. Meskipun demikian, bila sudah divaksinasi, gejala sakit akan ringan. Risiko kematian menurun. Masa penularan ya memendek. Selama virus di sekitar kita masih banyak, meskipun sudah divaksinasi tetap bisa tertular juga. Antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi juga membutuhkan waktu untuk terbentuk optimal, sehingga mungkin masih cenderung kena. Saya sendiri ini sudah divaksin sebenarnya 2 kali vaksin. Ya tapi ya karena ada butuh proses sehingga masih bisa terkena. Namun alhamdulillah saya tidak kena gejala di sini. Dan di sini bercatatan dari WHO ya, respon imun tubuh setiap manusia terhadap vaksin sangat bervariasi terkait jumlah dan kualitas antibodi yang terbentuk. Nah, selama belum mayoritas penduduk memiliki antibodi yang protektif, herd immunity, penularan masih bisa terjadi. Maka tetaplah jaga 5M setelah vaksinasi untuk membantu mengoptimalkan efektivitas vaksin. Nah, bagi yang belum vaksin, ayo sadar vaksin ini. Biar masalah kita cepat selesai. Ini kepentingan kita bersama ya. Ya, ini kepentingan kita bersama. Ingat, ayo kita sadar ini untuk selamatkan negeri kita juga. Saya yakin Allah akan tolong kita jika kita mau peduli seperti ini. Dan mari kita atasi bersama COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah beri kesadaran pada orang-orang yang masih tidak peduli dengan COVID, dan terus berusaha untuk edukasi yang lainnya. Semoga semua dapat hidayah dan negeri kita selamat dari COVID ini dan bebas lagi, normal seperti dulu lagi. Ngaji secara langsung, ngaji luring daripada daring terus yang cepat ngantuk. Kami doakan semuanya yang lagi sakit juga, yang lagi menderita COVID, yang lagi terkonfirmasi positif, tetap happy, ngaji terus, dengar kajian, dengar nasihat para ustadz, baca Quran, tetap kerjakan sholat. Insya Allah itu akan menambah ilmu dan menyelesaikan masalah COVID Anda. Semoga Allah beri taufik.